Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi sholati yaumil jumu'ah. Fas'au ila zikrillahi wasarul bari. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Wa isa qaditu sholat fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wa sumurillahi katsiran lakum tuflihun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku sekalian, jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam suasana yang baik dan mulia ini, selaku hamba yang dhaif, tak henti-hentinya kita memanjatkan segala puja, puji dan syukur hanya kepada Allah. Allah yang Maha Pengasih, yang tiada pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, tidak terbilang, senantiasa melimpahkan berbagai rahmat dan nikmat kepada kita selaku hambanya, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Salah satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat ini, Allah menggerakkan hati dan pikiran kita untuk menuju rumah Allah dengan mengharapkan madhutillah, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tersampaikan kepada Habibullah, kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pada 14 abad yang lalu, tepatnya di kota Mekah, Jazirah Arabia, telah berjuang menanamkan akidah, akhlak dan muamalah kepada kita selaku umatnya. Hendaknya dalam hidup dan kehidupan kita yang sangat sementara ini, secara terus menerus untuk menemani, menghayati dan mengamalkan daripada sunnah-sunnahnya, agar kita aplikasikan dalam kegiatan kita sehari-hari. Dan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW kiranya perbanyaklah baca salawat. Jemaah rahimakumullah, adapun judul khutbah kita pada kali ini tentang hikmah-hikmah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum khatib menjelaskan secara singkat materi pada saat ini, khatib mengajak pada diri khatib khususnya, umumnya kepada kita sekalian, agar secara bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berusaha semaksimal mungkin penuh kesabaran melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk kita lakukan, dan kita berusaha untuk meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang, kiranya tidak kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita semua selaku hambanya kebahagiaan, kesejahteraan, keuntungan untuk di dunia ini, untuk kelak di akhirat, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin, 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 Allahumma amin. Jemaah rahimakumullah, tanpa terasa bagi kita, alhamdulillah, pada saat ini kita berada di bulan Rajab, yang tepatnya pada tanggal 27 Rajab 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 16 Januari 2026. Bulan ini merupakan bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana bulan Rajab ini telah terjadi peristiwa yang sangat besar kepada kita selaku umatnya, lebih kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini yakni terjadinya Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran,
bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melakukan perjalanan yang sangat mulia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, dan situ berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah rahimakumullah, perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni Isra merupakan perjalanan 3 tempat yang dilalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah alam nasud, merupakan alam dunia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu dari Masjidil Aqsa Palestina naik ke langit, ini namanya alam nahud. Sebelum sampai ke pintu langit, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki suatu tangga, itu yang dinamakan Mi'raj. Tangga-tangga itulah yang dilalui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menuju pintu langit. Dan tangga-tangga itu juga yang dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ziarah ke Arab Saudi. Dan tangga-tangga itu juga di mana tempat malakul maut ketika akan mengambil nyawa kita melalui tangga-tangga itu. Jemaah-jemaah rahimakumullah, alam yang ketiga adalah alam malakut, yakni alam para malaikat Allah Subhanahu wa taala dari langit pertama sampai langit ke-7. Jemaah-jemaah rahimakumullah, sesampainya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Sidratul Muntaha yang didampingi oleh malaikat Jibril alaihissalam, Jibril berkata, "Ya Muhammad, sampai di sinilah saya mengantarmu, karena saya tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeberangi 1000 pulau, untuk menyeberangi 1000 pulau salju dan menyeberangi 1000 pulau darah sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa taala." Jemaah-jemaah rahimakumullah, sesampainya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala mengucapkan assalamualaikum ya Allah, dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum wala ibadillahi sholihin. Berdialog antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kesimpulan dialog itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyampaikan kepada umatmu ya Muhammad agar umatmu melaksanakan sholat 50 rakaat. Dari perintah Allah Subhanahu wa taala, saudara sekalian, diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW tanpa protes. Sampai ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, "Ya Rasulullah, perintah apa yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadamu?" Yang melaksanakan sholat ya Nabi Musa 50 rakaat sehari semalam. "Tidaklah mampu umatmu ya Rasulullah melaksanakan 50 waktu sehari semalam. Mintalah dispensasi, mintalah pengurangan kepada Allah Subhanahu wa taala." Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara sekalian, meminta pengurangan 9 kali turun naik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ditetapkan oleh Allah fardunya 5 fardu, yakni subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Jemaah-jemaah rahimakumullah, apabila umatmu ya Muhammad melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, maka pahalanya sama dengan melaksanakan 50 rakaat yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah rahimakumullah, lalu kita bertanya, kenapa sholat dijemput? Kenapa puasa tidak? Kenapa zakat tidak? Kenapa haji tidak? Ini menunjukkan sholat di sisi Allah Subhanahu wa taala hal yang sangat istimewa sekali. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala zikrullah akbaru wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya orang yang mendirikan sholat akan
jauh dari perbuatan keji dan munkar. Hanya orang yang ingat aku dengan sholat, kata Allah, yang akan mendapatkan keberuntungan untuk di dunia ini, untung pula kelak di akhirat. Jemaah-jemaah rahimakumullah, sholat juga merupakan hal yang pertama yang akan ditanya Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di yaumil akhir. Awwalu ma yuhasibul makkiyah ma'as shalah fa in salawat sairu sam'ali wa fasadat sairu amali. Hal yang pertama dihisab, ditanya Allah kepada kita selaku hambanya adalah sholat. Kalau sholatnya baik, kalau sholatnya sempurna, maka akan baik dan sempurna juga ibadah-ibadah yang lain, karena sholat merupakan induknya ibadah. Jemaah-jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan momentum yang sangat istimewa di bulan Rajab ini terjadi Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita secara terus menerus untuk melaksanakan hal-hal yang baik, terutama sholat fardu. Sholat yang kita lakukan 5 kali sehari semalam ini merupakan perintah yang wajib, tidak bisa kita tawar-tawar. Dan keuntungan kita ketika kita melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang itu melaksanakan sholat sunat sebelum dan sesudah sholat fardu, inilah untung kita orang yang melaksanakan sholat itu. Jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan materi yang sangat singkat ini bisa mengetuk hati kita agar kita berusaha pada diri kita, kepada keluarga kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha unnas wal hijrah. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari asap api neraka, karena sesungguhnya bahan bakar api neraka itu terdiri dari manusia dan batu. Jemaah-jemaah rahimakumullah, semoga bermanfaat. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ali sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya jama'in. Allah taala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal taqum minkum ummatun al khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa ya bi taqwa faqad fasal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanhanil fasal munkar wal bar wal lakum tasakkarun wa la zikrallahu akbar. Allahu akbar. Aqimis shalah.